Kasus ini dikenal dengan kasus pembunuhan backpacker. Oke cuy, jadi kali ini gue bakalan bahas salah satu cerita tentang serial killer lagi yang berasal dari Australia. Ya ini seseorang yang bernama Ivan Milat yang membunuh para backpacker atau wisatawan turis ya cuy. Jadi pada awal tahun 1990-an, Australia ini diguncang oleh seseorang pembunuh keji terhadap 7 wisatawan turis yang ditemukan menghilang dan meninggal secara misterius. Tepatnya di Belanglo State Forest, New South Wales, Australia. Lahir dengan nama Ivan Robert Marko Milat dari keluarga imigran Kroasia yang miskin. Diketahui kalau semisal ayahnya ini sering melakukan sebuah kekerasan dan ibunya ini sering hamil. Sampai-sampai mereka memiliki 14 anak, termasuk si Milat yang merupakan anak kelima dari 14 bersaudara. Sejak dari kecil, mereka ini terbiasa memegang pisau dan senjata-senjata api dan menghabiskan sore hari untuk berburu. Jadi mainannya aja udah ngeri anjir dari kecil. Ivan Milat ini sudah dari umur 17 tahun memiliki tanda-tanda psikopat, di mana dia pernah bercerita kepada salah satu saudaranya ketika dia pernah menembak seseorang dan membiarkannya lumpuh setengah badan. Jadi ditembak di kakinya dan ditinggalin gitu aja tanpa ada motif yang jelas. Dan kejadian tersebut ini tidak dapat dibongkar oleh polisi, malah polisinya ini salah tangkep cuy. Sampai ada orang yang dihukum selama 5 tahun atas perbuatannya si Milat ini, padahal bukan dia yang ngelakuin. Kasian banget anjir, ini antara Milatnya udah hoki, polisinya salah nangkep, salah kerja. Ivan Milat ini diduga telah melakukan sebuah tindak pemerkosaan kepada seorang backpacker atau wisatawan turis ya. Tapi lagi-lagi karena kecerobohan polisi dan jaksa yang salah mengambil bukti, akhirnya dia dibebaskan. Milat ini menikahi seseorang wanita yang umurnya 15 tahun lebih muda darinya pada tahun 1984. Tapi pernikahannya itu nggak berlangsung lama cuy, karena dikatakan sama istrinya kalau dia ini suka ngancem istrinya pakai senjata tajam dan sering melakukan tindak kekerasan seksual. Korban pertama dari Ivan Milat ini ditemukan pada 19 September tahun 1992 di Belanglo State Forest. Mayatnya ditemukan di sebuah semak-semak dengan kondisi tengkurap dan tangannya diikat di belakang. Sampai pada esok harinya, mayat lain pun ditemukan oleh polisi hanya berjarak sekitar 4 meter dari tubuh pertama. Setelah dites DNA, mayat itu dinyatakan sebagai 2 wanita turis asal Inggris yang bernama Caroline Clark yang berumur 21 tahun dan Joanna Walter yang berumur 22 tahun. Hasil daripada otopsi mengatakan kedua jasad ini dibantai secara brutal, di mana Caroline ditutupi matanya dan digiring ke dalam semak-semak, kemudian ditembak 10 kali di kepalanya. Dan diyakini kalau tubuhnya ini cuman digunakan untuk latihan target tembak. Jadi cuma dibuat latihan target aja cuy. Dia diikat, ditaruh, terus ditembakin gitu loh dari jauh. Sedangkan Walters ditikam 14 kali secara berturut-turut, 4 kali di bagian dada, 1 kali di leher, dan 9 kali di punggung, sampai tulang punggungnya putus. Pada Oktober 1993, ada seorang pria yang menemukan tulang manusia di bagian terkecil hutan negara Belango. Setelah diinvestigasi sama polisi ini malah menemukan 2 mayat lagi yang kemudian diidentifikasi sebagai pasangan remaja muda yang hilang pada tahun 1989. Mereka bernama Deborah Everis yang berumur 19 tahun dan James Gibson yang berumur 19 tahun juga. Gibson ditemukan dengan kondisi kelaminnya sudah penuh luka dan juga terdapat banyak luka tusuk di bagian perut, dada, dan punggung sampai membuat tulang punggungnya ini putus dan paru-parunya bocor. Everis ditemukan sebuah pukulan benda tumpul di tengkorak kepalanya dan rahangnya dipatahkan. Lokasi jasadnya ini membingungkan investigasi polisi karena barang-barangnya dulu tuh ya, itu ditemukan berjarak sekitar 50 km. 50 km itu jauh banget anjir, kayak jauh banget. Pada bulan berikutnya, polisi kembali menemukan mayat yang diidentifikasi sebagai turis asing asal Jerman bernama Simon dan 2 mayat lagi yang bernama Gabor dan Anja yang telah hilang sejak 2 tahun sebelumnya. Mereka juga dihabisi dengan cara yang sama. Ditemukan beberapa tembakan peluru di kepala, banyak tikaman di daerah dada, leher, dan punggung. Dan yang lebih parah ini mayat dari si Anja yang ditemukan hanya badannya aja, jadi kepalanya itu udah nggak ada. Sampai sekarang polisi juga nggak nemuin di mana tengkoraknya.
Ngeri banget anjir. Akhirnya saat dilakukan investigasi lebih lanjut, polisi menemukan sidik jari dari Milad dan dicurigai karena dia telah menjual sebuah mobil yang diduga adalah mobil dari para wisatawan turis ini. Dan tidak hanya itu, dikatakan kalau semisal Milad juga merampok barang-barang berharga yang dimiliki oleh para korban-korbannya. Akhirnya Ivan Milad ditangkap di rumahnya pada tanggal 22 Mei tahun 1994 atas dugaan pembunuhan dan perampokan serta penyalahgunaan senjata. Saat menggeledah rumah si Milad, polisi menemukan berbagai macam senjata dan senapan. Akhirnya pada tanggal 31 Mei tahun 1994, Milad didakwa bersalah atas 7 pembunuhan wisatawan asing. Dia dihukum penjara seumur hidup lalu meninggal pada usia 74 tahun akibat kanker esofagus pada bulan Mei 2019.